Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hadrati abaihi wa ummati wa dhurriyyati wa ikhwanihi minal muslimin wa ali kullin ashabi kullin wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil arwahi jami'il awliya al ulama mu'allifil kutubil ta'ala al hadrati jami'a bain khalatina wa min amadina amwati hadil baldah minal muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat nakhusan la ruhi sulihim wa furuhim wa azwajin duriyatihim hadrati jami'i man ta'allama hadra fi hadal majlis hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sholatil idaini, bab nerangake sholat hari raya. Ai sholati Idul Fitri wal Adha. Nggih menika bab nerangaken sholat hari raya baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Dijelasaken hukmuha sunnatun balhiya afdalun nawafil wakila innaha fardu kifayatin wa indal Imam Abi Hanifah wajibah. Jadi sholat hari raya Idul Fitri itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah balhiya afdalun nawafil, bahkan sholat hari raya niku sebaik-baiknya sholat sunnah. Waqila innaha fardu kifayatin, menurut Qil hukum daripada sholat hari raya adalah fardul kifayah. Wa indal Imam Abi Hanifah wajibah, sedangkan menurut Imam Abu Hanifah hukum sholat hari raya adalah wajib. Ini masalah hukum sholat hari raya. Kemudian dalam pelaksanaanipun sholat hari raya niku bisa dilaksanakan baik sendiri maupun berjamaah. Kalau dilakukan berjamaah itu disunahkan ada khutbahnya. Kalau dilakukan sendiri mboten. Waktuha min tulu'i syamsi ila zawal min yaumi Idul Fitri. Adapun waktu pelaksanaan sholat hari raya niku kapan? Waktunya dimulai tulu'u syamsi. Jadi setelah keluarnya matahari atau terbitnya matahari dan berakhir sampai dengan memasuki waktu zuhur. Jadi mulainya sholat Idul Fitri maupun Idul Adha niku setelah matahari terbit dan berakhir ketika memasuki waktu zuhur. Adapun kalau sholat Idul Fitri itu disunahkan untuk diakhirkan. Jadi disunahkan untuk sholat Idul Fitri niku dilaksanakan rodo akhir, yaitu kira-kira matahari naik 2 penombak. Ini kalau Idul Fitri. Tujuannya nopo? Tujuannya supaya ada waktu yang lebih longgar mengeluarkan zakat fitrah, karena mengeluarkan zakat fitrah sing paling apik niku setelah fajar atau waktu subuh pada hari raya Idul Fitri sebelum berangkat menuju sholat Id. Jadi waktu yang paling utama untuk melakukan sholat hari raya niku adalah kira-kira matahari naik 2 penombak, rodok diakhirkan sedikit. Berbeda dengan sholat hari raya Idul Adha.
Kalau Idul Adha malah sunnah untuk diawalkan, kira-kira matahari naik sepenumbak. Nopo hikmai supaya ada waktu yang leluasa untuk melakukan penyembelihan kurban menika. Kemudian kesunahan-kesunahan yang ada di dalam sholat hari raya nopo? Yang pertama dilakukan berjamaah. Dilakukan berjamaah baik di masjid ataupun di rumah. Yang paling utama dilakukan di masjid. Ini bagi daerah yang masih diperbolehkan untuk melakukan sholat hari raya di masjid, monggo dilaksanakan di masjid, itu lebih utama. Tapi tentunya harus mematuhi protokol kesehatan, diantaranya harus pakai masker, kemudian bawa sajadah sendiri, dari rumah sudah dalam keadaan bersih, punya wudhu, cuci tangan, dan seterusnya. Kemudian diusahakan, karena kita sekarang masa pagebluk COVID corona niku, maka dianjurkan tidak usah salaman, tidak usah salaman. Ini kalau dilakukan di masjid. Kalau misalkan daerah sing memang dianjurkan untuk dilaksanakan di rumah, ya ndak apa-apa. Kita melaksanakan sholat hari raya menika teng griya di rumah masing-masing berjamaah dengan anggota keluarganya. Intine disunahkan sholat hari raya menika dilakukan secara berjamaah. Kemudian disunahkan malih sebelum kita sholat hari raya untuk mandi. Ini sunnah, mandi hari raya. Waktunya kapan? Mandi hari raya wayat hulu min muntasofil lail. Waktunya mulai pertengahan malam. Jadi sebenarnya mulai tengah malam sudah disunahkan. Cuman sing paling apik mandi hari raya dilaksanakan ketika akan berangkat menuju tempat sholat. Niki disunahkan. Kemudian disunahkan lagi sebelum berangkat menuju sholat Idul Fitri, jangan lupa untuk sarapan dahulu. Jadi arep budal melakukan sholat Idul Fitri disunahke sarapan. Sarapan berbeda dengan ketika akan melakukan sholat Idul Adha. Nek sholat Idul Adha mboten disunahke sarapan. Apa bedane? Kalau Idul Fitri disunahkan sarapan, kalau Idul Adha mboten malan. Karena hikmahipun agar hari raya tersebut berbeda dengan hari sebelumnya. Kalau sebelum Idul Fitri kan kita masih puasa, diwajibkan puasa Ramadan, sehingga ketika Idul Fitri makanya supaya beda dengan hari sebelumnya. Kemudian disunahkan kalau kita berangkat menuju tempat sholat, kalau kita misalkan berangkat menuju masjid, disunahkan untuk berjalan kaki. Ini termasuk sunnah. Minas sunnah antakhruja ilal id masyian. Termasuk sunnah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ketika berangkat menuju sholat id dengan berjalan kaki. Niki disunahkan. Kemudian perjalanan berangkat dan perjalanan pulang niku disunahkan melalui jalan yang berbeda. Jalan yang berbeda tujuannya nopo? Supaya dua jalan yang kita lalui itu akan menjadi saksi kelak di akhirat. Ini kalau kita melaksanakan sholat misalkan di masjid, ya tentunya bagi jamaah yang daerahnya niku masih diperbolehkan untuk melakukan sholat hari raya di masjid.
Kemudian disunahkan malih kita kalau berangkat menuju tempat sholat niku yang pagi-pagi, ya, pagi-pagi benar atau al-bukur li ghairil imam. Kalau bagi makmum sunai itu lebih awal, jadi budal esuk pagi, kemudian segera menempati tempat yang depan sendiri. Niki disunahkan. Tujuannya nopo? Supaya angsal pahala fadilatul qurbil ilal imam, supaya oleh keutamaan nggih menika bisa dekat dengan imam dan keutamaan fadilah intidharus shalah. Mula lek budal jamaah termasuk jamaah Idul Fitri menika niku sing paling apik budal dhisik. Esuk niku pun budal langsung nggon ngarep, golek nggon ngarep. Niku faedahe kathah. Pertama, napa? Dia akan mendapatkan fadilah kurbun ilal imam, supaya iso deket karo imam. Yang kedua, oleh fadilatus sof, oleh fadilah sof yang pertama. Di samping niku juga dapat fadilah keutamaan intidharus shalah. Berarti napa? Menanti sholat. Jadi nek awake dhewe teko awal itu kita akan dapat 3 keutamaan. Siji, keutamaan iso cedhek karo imam. Nomor loro, keutamaan menempati shaf yang pertama. Sing nomor telu, keutamaan intidharus shalah, kita menanti sholat. Niki disunahaken. Kemudian disunahaken malih nopo? At-tatayyub wa tazayyun. Jadi disunahkan untuk memakai parfum, berhias, memakai pakaian yang paling bagus. Pakaian yang paling bagus ya, terutama terlebih-lebih pakaian yang berwarna putih. Sing paling utama pakaian putih yang paling bagus. Kenapa kok pakaian yang paling bagus dianjurkan? Karena esensi atau semangat di dalam hari raya Idul Fitri itu adalah idharul nikmat, menampakkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mula dianjurke ketika kita napa menika menghadiri sholat hari raya disunahkan tazayyun, berhias, memakai pakaian yang paling bagus. Pakaian yang paling bagus. Nggih. Syukur-syukur pakaian yang paling bagus menika berwarna putih niki untuk menampakkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Kalau ada pakaian misale kebetulan kita punya 2 pakaian yang bagus. Satu berwarna putih, cuman sing luwih apik bukan berwarna putih, misalnya berwarna coklat, ngaten nggih. Sing luwih apik berwarna coklat misale, yang putih biasa. Maka kalau untuk sholat Idul Fitri itu dianjurkan yang berwarna selain putih tapi sing paling apik meskipun tidak berwarna putih. Nah, cuman kalau ada pakaian yang bagus berwarna putih, ini yang paling diprioritaskan. Tapi pada intinya adalah menampakkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mula dianjurke memakai pakaian yang paling bagus. Berbeda dengan di hari Jumat. Menawi dina Jumat itu yang dititik tekankan adalah hari Jumat niku siarul mutawaddiin. Jadi siare wong-wong sing tawadhu, dan pakaian putih itu adalah termasuk pakaiane wong-wong sing ahli tawadhu. Mula nek kita akan datang melakukan sholat Jumat nggih, maka dianjurke berpakaian putih. Senajan pakaian putih menika mboten anyar, senajan mboten patek apik nemen, enek sing luwih apik, tetep disunahkan kalau sholat Jumat pakaian putih. Kenapa? Karena hari Jumat niku siarul mutawaddiin. Siare wong-wong sing tawadhu, dan pakaian yang berwarna putih itu adalah
pakaiannya orang-orang yang tawadhu. Ini berbeda dengan hari raya. Nek dino riyo Idul Fitri ini yang ditampakkan adalah idharun nikmat, menampakkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mula dianjurke memakai pakaian yang paling bagus, pakaian yang paling mahal, syukur-syukur yang berwarna putih. Kemudian di samping niku jangan lupa disunahkan tatoyub, memakai parfum. Ini sunnah. Nah, perlu digarisbawahi kesunahan memakai pakaian yang bagus dan berhias atau memakai parfum ini khusus bagi jamaah putra, khusus bagi jamaah laki-laki. Kalau jamaah perempuan yang datang di tempat sholat yang digunakan laki-laki, maka disunahkan bagi perempuan itu tidak pakai parfum, juga tidak berhias, dan memakai pakaian yang biasa. Ya siabul bidlah, memakai pakaian yang biasa. Tujuannya nopo? Supaya wanita-wanita niki tidak menimbulkan fitnah bagi jamaah laki-laki. Maka di sini ada perbedaan antara kesunahan jamaah lanang karo jamaah estri. Niki beda. Di dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuhaken, idza syahidat ihdakunnal masjid falatamassatiban. Jadi kalau salah satu dari kalian semua para wanita itu hadir di masjid untuk melakukan sholat Idul Fitri atau sholat jamaah atau yang lain, maka fala tamassatiban, kata Rasulullah, jangan menyentuh parfum. Artine ora usah gawe parfum. Ini yang harus kita pahami. Kemudian di samping niku juga disunahkan kita semua untuk menghidupkan malam hari raya. Di dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuhaken, man ahya lailatayil id lam yamut qalbuh yauma tamutul qulub. Kanjeng Nabi dawuh, sapa wonge ngurip-ngurip dua malam hari raya, nggih, malam riyaya Idul Fitri dan malam riyaya Idul Adha, lam yamut qalbuh yauma tamutul qulub, maka hatinya tidak akan mati di saat banyak orang yang hatinya telah mati. Itu hadis yang satu. Kemudian hadis yang lain, man qoma lailatayil idaini muhtasiban lillah lam yamut qalbuh yauma tamutul qulub. Dalam hadis yang lain Kanjeng Nabi dawuhaken napa? Sapa wonge qiyam melaksanakan salat di malam hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha muhtasiban lillah, dia mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, lam yamut qalbuh yauma tamutul qulub, maka hatinya tidak akan mati di saat banyak orang yang hatinya telah mati. Jadi ini merupakan hadis yang menjelaskan keutamaan menghidupkan malam hari raya dengan ibadah. Meskipun hadis ini dari segi riwayat termasuk hadis dhaif, lemah, akan tetapi para ulama mengatakan bisa diamalkan untuk fadhailul a'mal. Ini. Nah, yang perlu kita pahami, di dalam hadis disebutaken barang siapa yang menghidupkan malam hari raya, kata Rasulullah, lam yamut qalbuh, maka hatinya tidak akan mati di saat banyak orang yang hatinya mati. Maksud daripada hatinya tidak akan mati itu nopo? Ulama mengatakan wa makna adami mauti qalbi adamu tahayyurihi indan naza. Jadi maksud daripada hati tidak akan mati niku maksudnya nopo? Menurut para ulama, yang pertama, atine wong sing gelem ngurip-ngurip malam riyaya dengan ibadah
di saat sakaratul maut atine ra bakal bingung. Artine napa? Gusti Allah bakal maringi ketenangan hati niku wau, bakal maringi tetepe iman, tetepe Islam, sehingga akhirnya dheweke cara dipundhut dicabut kalian malaikat Israel saged husnul khotimah. Niki yang pertama. Yang kedua, mboten bingung inda su'alil malakaini. Sing nomor loro, orang yang menghidupkan malam hari raya dengan ibadah kalau wau, maka besok ketika sudah meninggal dunia di alam kubur, di alam barzah, ketika ditanyai oleh malaikat mungkar nakir, maka tidak merasakan bingung, tidak merasakan bingung. Allah akan memberikan kemuliaan kepadanya, diparingi ketetapan hati, ketenangan, sehingga bisa menjawab pitakone malaikat mungkar nakir. Niki keutamaan. Wafil kiamati, dan yang ketiga, di hari kiamat Allah akan memberikan ketenangan hatinya, yang mana pada hari kiamat niku keadaane menungso koyok gabah diinteri paribasan nggih. Nggih, koyok gabah diinteri nggih, sampai saking bingunge teng dina kiamat menika nggih, enek bocah cilik niku langsung wanen nggih. Enek bocah cilik saking bingunge langsung rambutnya beruban. Cara wong hamil, orang yang mengandung langsung ceblok wetengane. Itu saking napa? Saking bingungi keadaan wonten dina kiamat. Akan tetapi orang yang mau menghidupkan malam hari raya, wong sing gelem ngurip-ngurip malam riyaya dengan ibadah, dengan sholat, dengan napa? Membaca Al-Qur'an, dengan zikir, dengan takbiran, masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ketenangan kepadanya. Sabitan fitil kalmawade, jadi diparing ketenangan, keselamatan. Jadi pada saat naza sakaratul maut, insya Allah diparingi husnul khotimah. Kemudian di saat neng alam barzah, ketika malaikat mungkar nakir bertanya, orang ini akan diberikan ketetapan hati sehingga bisa menjawab pertanyaan dua malaikat tersebut, malaikat mungkar nakir itu. Dan di hari kiamat, di saat orang sama bingung, maka dirinya tidak merasakan bingung sedikit pun. Kenapa? Krono barokai gelem ngurip-ngurip malam riyo. Oleh karenanya hendaknya ini jangan sampai kita lewatkan. Di malam hari raya usahakan kita menghidupkan betul, ya. Kita menghidupkan dengan berbagai ibadah niki wau, salat, zikir, maca Quran, takbiran, baik di masjid. Kalau memang kita berada di rumah kita dekat dengan masjid, maka silahkan kita meramaikan atau menghidupkan malam hari raya di masjid, monggo, sambil i'tikaf. Dan kalau rumah kita agak jauh dari masjid, maka tetap kita bisa melaksanakan atau menghidupkan malam hari raya senajan neng omah. Malah kita kesempatan bagi kita menjadikan rumah-rumah kita niku sebagai tempat ibadah. Neng omahe tinggi zikir, neng omahe tinggi maca Quran, tinggi takbiran, ngoten lho. Kalau seperti itu, masya Allah, maka rumah kita itu akan menjadi rumah yang barokah. Jadi prinsipnya orene alasan kita itu tidak meramaikan atau menghidupkan malam hari raya. Ndek alasan wong meramaikan itu ndak harus di masjid kok. Di masjid bisa, di rumah juga bisa. Wong sholat neng omah ya kene. Kemudian baca Quran di rumah juga bisa. Kita zikir neng omah ya iso, takbiran neng omah ya iso. Makanya ini semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan kepada kita sehingga kita bisa melakukan ibadah-ibadah menghidupkan malam hari raya menika. Amin Allahumma amin.
Kemudian marotibul ihya. Sakniki kita perlu membahas kadar seberapa seseorang dikatakan menghidupkan malam hari raya. Yang jelas tingkatan-tingkatan orang yang menghidupkan malam hari raya niki mboten podo. Enek sing kelas paling top, kelas sing paling apik. Kelas sing paling top menghidupkan malam hari raya sak pinten? Nggih menika menghidupkan seluruh malam untuk ibadah. Jadi mulai maghrib sampai subuh nggih ibadah. Mulai maghrib sampai subuh tinggi zikir, tinggi sholat, tinggi maca Quran, tinggi takbiran. Itu mulai maghrib sampai subuh. Itu yang paling top. Kalau tidak bisa seperti ini, bagaimana? Kalau tidak bisa seperti ini, maka kita turun. Nggih menika ayyuhya mu'dhamal lail bi anwa'il ibadah. Kalau tidak bisa menghabiskan seluruh malam untuk ibadah, maka paling boten yang kedua kita ibadah minimal separuh malam. Nek coro malam niku 10 jam mulai maghrib sampai subuh kira-kira berapa jam? Misalnya 10 jam, maka paling boten kita menghidupkan malam hari raya dengan ibadah niku nggih pinten jam? 5 jam lebih, 5 jam setengah atau 6 jam. Niki kalau bisa kita lakukan, Masya Allah bagus sekali menika. Kemudian kalau martabat yang kedua pun kita ndak bisa, tingkatan sing nomor loro kita ndak iso, terus piye? Maka nggih kita bisa martabat sing nomor telu. Ya kuwi napa? Wis sing penting kita ngibadah di malam hari raya kala wau meskipun boten suwi. Misalnya mung sak jam atau setengah jam kita zikir, kita maca takbir, kita sholat, kita baca Quran 1 jam lumayan nggih. Niki menurut satu pendapat sampun dikatakan menghidupkan malam hari raya, dan pendapat ini yang meskipun hanya sebentar menika ini dikuatkan oleh pendapatipun Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, yang mana Imam Syafi'i mengisahkan bahwa di malam hari raya niku para masyayikh kota Madinah niku sama pergi ke masjid untuk nopo ibadah. Ibadah untuk beberapa waktu beribadah wonten mriku. Setelah selesai mereka kembali ke rumah beliau masing-masing. Ini membuktikan nopo bahwa ibadah meskipun boten sampai separuh malam, misalnya mung sak jam atau setengah jam, itu sudah termasuk bagian dari menghidupkan malam hari raya. Dan yang paling cendek martabat atau derajat yang paling ringan, sing paling elek dhewe istilahipun nggih, paling rendah menghidupkan malam hari raya niku sinten? Kados pendapatipun Qadhi Husain nggih menika bisolatil isya jamaatan wa ya'zimu ala jamaati subuh. Jadi paling cendek martabat menghidupkan malam hari raya niku seseorang melakukan sholat isya berjamaah, kemudian punya niat azam akan melakukan sholat subuh berjamaah. Itu pun menurut Qadhi Husain itu sudah termasuk seseorang menghidupkan malam hari raya. Walhasil ketika kita telah mengerti dzabit atau batasan tingkatan-tingkatan menghidupkan malam hari raya niki, maka kados pundi? Maka sebaiknya kita usahakan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita, kesempatan kepada kita, mari kita gunakan tenaga kita, kesempatan kita untuk memaksimalkan di dalam menghidupkan malam hari raya menika. Prinsipe semakin
suwi kita menghidupkan malam hari raya, maka pahalanipun kemuliaannya akan semakin besar. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Dan bahkan panjenenganipun Kiai Haji Maimun Zubair nggih, Mbah Al-Maghfurlah Mbah Yai Maimun Zubair niku beliau nate dawuh sak elek-eleke santri ngoten ya, sak nakal-nakale santri kuwi aja sampai orang ngurip-ngurip malam riyaya niku termasuk dawuhipun Hadratus Syekh Kiai Haji Maimun Zubair. Jadi sak elek-eleke santri niku aja sampai mboten ngurip-ngurip malam riyaya. Niki pesenipun beliau ya ketika beliau tasih sugeng rumiyin. Niki masalah menghidupkan malam hari raya. Walhasil kesimpulannya menghidupkan malam hari raya itu adalah suatu perkawis yang sangat dianjurkan, yang mana kemuliaanipun sapa wonge sing gelem ngurip-ngurip malam riyaya Idul Fitri maupun Idul Adha, maka hatinya tidak akan pernah mati di saat banyak orang yang hatinya telah mati. Dan maksud daripada matine ati niku wau dos pundi? Atine mboten mati. Maksude napa? Menurut ulama besok ketika wis titi mongsone pun dugi akan dicabut nyawani kalih malaikat Israel, maka orang tersebut tidak akan merasakan susah. Ora susah ya ora bingung. Itu artinya napa? Allah akan memberikan husnul khotimah ketika sakaratul maut. Yang kedua, keutamaane wong sing gelem ngurip-ngurip malam riyaya niku nalikane wonten alam barzah, ketika ditanya malaikat mungkar nakir, Allah akan memberikan ketenangan sehingga dia bisa menjawab semua pertanyaan mungkar nakir. Dan yang ketiga, pada saat di hari kiamat di mana orang-orang sama bingung, dia tidak merasakan kebingungan. Kenapa? Karena mendapat kemuliaan saking Allah Subhanahu wa taala, barokai gelem ngurip-ngurip malam riyaya. Di samping niku enten dawuh saking Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan khamsul layalin la turaddu fihinna dakwah. Jadi enek 5 malam doa niku mboten bakal ditolak dening Allah Subhanahu wa taala. Nggih, enek 5 malam donga niki mesti kabul, ora bakal ditolak. Di antarane napa? Di antarane adalah malam hari raya. Malam hari raya baik Idul Fitri maupun malam hari raya Idul Adha. Ini doa tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya akan diijabahi. Mula iman banget nek malam riyaya menika kita tidak ngibadah, kita tidak ndonga ning Gusti Allah, iman sanget keranten napa? Pada waktu menika donga diijabahi dening Allah Subhanahu wa taala. Mari mumpung donga diijabahi, kita nyuwun datang Allah taala, muga-muga kita, keluarga kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, muga-muga diselametke Allah saka sekabeh balak musibah, diparingi keselamatan dunya lan akhirat, termasuk nggih diselametke saka pagebluk penyakit corona menika. Amin Allahumma amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi arzakina, Allahumma barik lana fi ulumina, Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa ahlina wa talamidina zaujatina auladina. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan sholihan makbula. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, na'udzubika min su'iha. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mekaten kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.